Sampurasun Sampai bingah kalayaan res biasa patepang sareng Kang Rizal tokoh nasional benten ieu nu ka tilu benten abdi patepang sareng Kang kapunggur kantos di Dago oge abdi teterang naon kedah didugikeun anging nembe res pisan segala rupi nu didugikeun oge ku Patito memang kayaan bangsa ieu teh pengten tos kedah aya kedah enggal bangkit pinten abdi sejawidi da upami bade cumarios abdi teu meparkeun permasalahan naon sakitu anu numpukna gitu ieu aya sakedik seratan sim kuring kantos nyerat sanes narasi pinten tapi mah provokasi adakah di luar sana negeri lain yang secantik negeri kita selain Indonesia? Negeri yang memiliki tanah subur yang telah diperjuangkan oleh para leluhur. Negeri dengan pegunungan yang saling berdampingan. Air yang tersenyum bening, pohon, rumput, dan alang-alang yang saling berjabat erat. Angin sejuk yang menghembus menyegarkan jiwa. Negeri yang memiliki matahari yang tak menyengat. Negeri dengan gerimis serta pelangi yang penuh dengan inspirasi. Adakah negeri lain yang memiliki kekayaan budaya seperti negeri ini? Negeri yang dikaruniai oleh Sang Pencipta dengan kekayaan alamnya yang sangat melimpah. Betapa sayangnya Sang Pencipta terhadap negeri ini. Kita adalah bangsa yang pernah dikenal dengan keramah tamahannya, tapi kini telah berubah menjadi bangsa yang mudah marah, tanpa arah, tanpa menyentuh akar masalah. Bangsa yang dulu saling berjabat erat, kini menjadi bangsa yang saling hujat dan berdebat dengan saudara sejawat. Apa yang salah dengan akal kita? Apa yang menutupi nurani ini? Kemanakah moral yang selama ini dijaga dengan sakral? Apanya yang salah? Masih pantaskah kita menyebut bahwa kita adalah bangsa yang terhormat? Sementara mereka tertawa terbahak-bahak karena kita semakin sesak dan terdesak hingga habis tanah yang berpetak-petak. Mari satukan tekad bahwa kehormatan bangsa ini harus dijaga dengan ketat. Dikembangkan Islamophobia. Saya perkenalkan itu istilah 2 tahun yang lalu, yaitu dengan sengaja dipancing supaya umat Islam marah. Ada aja caranya. Nah, tujuannya 3. 1, membuat pendukung Jokowi menjadi super militan. Karena ditakut-takuti Islam yang banyak di Indonesia ini Islam ISIS, Islam Taliban, Islam apa? Yang serem lah pokoknya. Padahal mayoritas umat Islam kita nggak ada moderat kok, nggak ada cita-cita seperti itu. Nah, tapi karena dikembangin terus ini, pendukung Jokowi lupa terhadap berbagai kelemahan pemerintahan ini. Yang penting pemerintah ini nggak suka Islam. Fokus Islam. Yang kedua dipakai sebagai alat mobilisasi, funding, pembiayaan. Karena kelompok minoritas, kelompok macam-macam yang punya uang paling takut dengan Islam Taliban. Jadi akhirnya nyumbang membiayain siapa? Sebutinlah nama-namanya itu orang supaya terus provok Islam gitu. Bayar buzzer, bayar influencer, dan sebagainya. Yang ketiga, ini strategi dengan sengaja dikembangkan supaya image internasional bahwa lawan Jokowi adalah Islam garis keras, Islam Taliban, Islam Syria, Islam ISIS. Karena kalau image itu yang dibaca oleh luar negeri akan menganggap, oh kalau gitu lebih bagus Jokowi dipertahankan.
Ya kan? Jadi kita jangan terpancing dengan permainan seperti itu. Jangan mau perangkap saudara dijadikan alat untuk mobilisasi funding, pakai supaya lebih militan yang keluar negeri, supaya image pemerintah Jokowi lawannya hanya Islam garis keras Taliban, sehingga Eropa, Amerika ya lebih bagus pertahanan Jokowi, padahal ini orang antek Beijing gitu loh. Nah, kita harus jelaskan kebijakannya sangat pro Beijing. Bayangin itu, Beijing berani kurang ajar, kita dilarang melakukan eksplorasi minyak bumi dan gas di Laut Natuna Utara. Itu kan laut kita. Ya, Beijing berani kurang ajar itu karena banyak pejabat kita yang udah jadi pengkhianat. Ya kok bisa terima dia ngatur-ngatur, ini kan wilayah laut kita. Nah, kita harus tunjukkan bahwa ini pemerintah sangat pro Beijing. Kalau image itu yang keluar di dunia internasional pengen Jokowi diganti kok. Ya, jadi jangan ikut permainan yang memang permainan mereka sengaja. Nanti ada lagi siapa tiba-tiba manas-manasin orang Islam, marah lagi, ganti fokus lagi. Nanti ada lagi siapa gitu. Tapi maaf, mungkin saya tidak termasuk tokoh Pak Riza. Saya ketemu offline dengan Pak Riza waktu di Frankfurt Pak tahun 2015. Oh, iya. Saya berfoto berdua dengan beliau. Tapi kalau online kemarin tanggal 21 November, Ya. saya ikut webinar waktu narasumbernya Pak Riza. Ya, Yang hutang dan Indonesia masa depan. Ya. Dari Persatuan Haji ya Mas ya? Saya di IPHI, Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Ya. Dulu si Mas Kurdi almarhum situ ya? Bukan? Iya, betul. Oh. Sekarang Pak Ismet Hasan Putra, Okay. Pak Ketua Umumnya. Ya. Saya salah satu wakil ketua bidang. Kemudian juga saya merangkap di MUI juga. Di MUI juga. Ya, alhamdulillah diberi kesempatan diundang oleh Pak Hernawan untuk bertemu dengan Pak Riza ini. Terus terang saya sejak mengenal Pak Riza ya, saya sangat appreciate dari pandangan-pandangannya, kemudian juga khususnya di bidang ekonomi. Apalagi kemarin saya mendengarkan waktu jadi narasumber kemarin, hampir profesor-profesor yang di universitas itu dibabat sama Pak Riza. Kok nggak ada yang berani katanya mengatakan seperti itu, gitu kan. Jadi terus terang saya sangat mendukung dengan itikad tokoh-tokoh Jawa Barat dan Pak Riza sendiri untuk bagaimana membangun Indonesia menjadi lebih baik. Karena terus terang saat ini saya merasa kebetulan saya berkecimpung di MUI, kemudian di Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Saya merasa umat Islam ini sekarang lagi agak di seperti yang tadi dikatakan Islamopedia. Itu sampai-sampai kemarin di MUI DKI mau bikin cyber army aja sampai diperdebatkan luar biasa. Padahal itu tujuannya sebetulnya bukan hanya ke Anies, tapi memang untuk mengkanter buzzer-buzzer yang negatif terhadap Muslimin. Ya, saya kira kita sudah merdeka hampir 77 tahun, tapi tadi dikatakan bahwa kesejahteraan masyarakat yang notabene Indonesia sangat kaya raya sumber alamnya, tapi hampir kekayaannya yang dimiliki oleh sekian persen dari orang-orang tertentu saja, dan masyarakatnya masih tertinggal. Oleh karena itu mungkin insya Allah ke depan kalau memang tadi pun payakun misalkan Pak Riza menjadi tokoh RI 1, insya Allah mudah-mudahan bisa kesejahteraan bisa tercapai. Ya. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini karena memang tidak mempersiapkan secara matang. Saya berkecimpung dalam bidang seni dan budaya. Mungkin saya akan mengungkapkan bagaimana pentingnya seni budaya di tanah Indonesia tercinta ini. Betul tadi Kang Robi mengatakan tidak ada yang lebih indah daripada
negara kita tercinta Indonesia. Kebetulan saya memanggilnya Bang Rizal atau siapa ini? Kang ya. Kebetulan saya pernah juga bersama Pak Wahyu ya, diberi kepercayaan untuk menjadi direktur seni dan film di Kemdikbud, di Kementerian Kemdikbud, direktur pertama perempuan, dan alhamdulillah saya membuat banyak gebrakan termasuk memberikan berbagai alat musik ke anak-anak sekolah dan sanggar-sanggar ke seluruh Indonesia agar anak-anak kita mencintai seni budayanya sendiri, kearifan lokal yang sangat luar biasa. Dan kebetulan juga saya pernah berkeliling ke negara, 22 negara mungkin ya, bukan sebagai saya pejabat atau bukan sebagai saya seorang pimpinan perguruan tinggi, tapi saya sebagai seniman. Dan memang di beberapa negara tidak ada yang lebih indah daripada kesenian yang kita miliki. Ya. Dan kebetulan 34 provinsi itu saya, karena sebagai direktur kesenian pernah saya juga melihat secara langsung betapa indahnya semua seni-seni yang ada di Indonesia. Tetapi, kita sampai sekarang tidak punya gedung-gedung kesenian yang representatif seperti di negara luar. Ketika ada festival-festival kita diundang di sana, keseniannya di luar itu tidak ada kesenian yang seunik kita, eta kene. Tetapi mempunyai gedung-gedung yang representatif dengan teknologi apa istilahnya yang bisa lupa ya. Kita tidak ada sampai sekarang satupun. Ketika kita mengundang festival, saya adakan festival di pinggir laut, di hutan, membuka panggung di situ karena kita memang tidak punya gedung kesenian seperti itu. Hidrolik ya, sistem hidrolik. Tetangga kita yang paling dekat saja Malaysia sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu mempunyai gedung-gedung seperti itu, tempat-tempat seperti itu. Jadi ruang-ruang untuk para seniman untuk bereksplorasi, berkreativitas ada. Ya kecuali kalau Bali itu sudah tidak bisa dikatakan lagi ya. Kita dari sini selalu keluar dengan membawa seni yang indah-indah keluar. Kita dipuji, tepuk tangan. Tetapi ketika mereka datang ke kita, mana kesenian yang akan dituju? Teu aya ti Sunda ke Kang Irwan. Bawa tari merak, bawa jaipongan, bawa mana? Bisakah dia setiap hari seperti di Bali melihat itu? Teu aya. Karena nggak ada investor yang satupun yang berani ya seperti di Bali. Sepertinya para inhong kita, jangankan untuk membeli tiket mahal 500.000, 15 juta seperti ketika menonton Krisdayanti. Di Ulem pun jarang yang datang gitu ya. Terakhir sebelum pandemi saya ke Amerika membawa Piraning Oge Kacapi yang nonton luar biasa. Tetapi Krisdayanti datang ke sana nggak ada yang nonton. Ya. Jadi nah, yang saya sangat prihatin ketika saya di Direktorat Kesenian, banyak sekali gebrakan termasuk anak-anak SMA belajar bersama maestro 2 minggu supaya tahu bagaimana nilai-nilai kearifan lokal kita melalui tembang, melalui macapat, melalui berbagai dari Sabang sampai Merauke itu betapa luar biasanya. Mereka mempunyai bekal dari maestro langsung. Kemudian juga ada gebrakan kalau itu belajar bersama maestro itu BBM. Kemudian SMS, seniman masuk sekolah. Guru-guru kesenian dicoba di Jawa Barat. 20 tahun guru seni teh diangkat-angkat. Duka kunaon, janten diajarna teh guru seni, guru bahasa Sunda, ku guru matematik, ku guru olahraga, nya sepertos gitu we. Pak Ernawan, saya pernah mendengar anak SD di depan rumah saya ngobrol mungkin seperempat jam, punten anjing, gelo, goblok, eta teh ku abdi dietang langkung 30 kali. Itu ya. Bahasa Sunda tidak diajarkan, bahasa lokal. Seni juga diajar. Terakhir saya dengan teman-teman 1 minggu kita pengabdian masyarakat ke lapas anak-anak, Pak.
di Sukamiskin ada 200 anak-anak 12 tahun sampai 18 tahun sudah di penjara. Karena satu, ternyata bahasa Sunda nage teleres, kurang kasih sayang dan lain-lain, termasuk seni. Lewat seni itu banyak sekali ternyata dari zaman wali kita tuh pendekatan budi pekerti itu melalui seni. Islam bisa menyebar di seluruh Jawa Barat, khususnya Jawa Tengah dan lain-lain lewat seni. Data ayah lewat langkung gitu, lewat seni. Tetapi Direktorat Kesenian dibubarkan. Jadi kita seniman teriak, kita siapa indung bapakna, siapa yang membina kita. Nah, untuk ke depan mudah-mudahan Direktorat Kesenian Budaya yang sudah lama itu dibangun ini kembali. Guru-guru kesenian, guru-guru Sunda, bahasa Sunda, bahasa lokal mungkin juga di daerah lain diangkat kembali. Dan peradaban kita itu kan di kearifan lokal kita, Indonesia, di budaya kita. Kita disebut negara maritim, betul. Apakah maritim telah menjadi betul-betul nenek moyangku orang pelaut? Betul tidak? Tidak. Kita negeri budaya, betul enggak? Budaya sudah menjadi kalah kapunten ya dengan banyak teman-teman yang beragama Islam. Entong berkesenian haram, gitu kan? Dan lain-lain. Kita negara katanya agraris, betul tidak? Semua orang sudah hidup, semuanya mau bertani. Setelah selesai sekolah pertanian, jantan pegawai bank. Begitu mungkin Pak, jadi banyak sekali keprihatinan yang harus ditata kembali dari. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Ibu katakan itu penting sekali. Manusia otaknya ada dua sisi. Otak sebelah kiri itu yang rasional, yang matematis, yang sains. Otak sebelah kanan ini yang seni, keindahan, kemanusiaan. Kalau orang hanya berkembang otak kirinya saja, ya dia jadi mesin, jadi mekanik, jadi tukang aja. Tapi nggak kreatif. Orang hanya bisa kreatif kalau otak kanannya itu berkembang. Dia menghargai seni, menghargai lukisan, musik, karena kemudian dia biasa berimajinasi, akhirnya melakukan inovasi. Bu, saya bersyukur saya sendiri dari kecil yang dilatih otak kiri. Sampai saya ketemu pacar saya, ya, Hera, mahasiswi arsitektur ITB, yang memang kuatnya di kanannya, senang seni, senang lukisan, senang musik. Akhirnya saya belajar sehingga kita bisa lebih imbang antara otak kiri dan otak kanan. Nah, banyak dari kita nggak menghargai ini, padahal sebetulnya masalahnya nggak seruwet seperti yang dibayangkan. Kita kan kaya sekali si Akang Sundawani. Aku mah ingetnya cuma Sundawani doang. Wani pisan. Ya, sama Mbak itu nggak terlalu sulit. Kebudayaan kita ini kaya sekali, ya, nggak ada saingannya, variasinya itu. Kenapa sih nggak diwajibkan itu jadi pelajaran wajib di SD, SMP kita? Bahasa, masa semua pada bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Cina, bahasa Sunda, terbiasa. Jadi kita wajibkan daerah-daerah untuk pelajaran bahasa jadi bahasa daerah. Jadi budayanya masuk gitu loh. Nah, yang kedua memang banyak mental pejabat nganggep pengeluaran buat kesenian, kebudayaan itu cuman cost doang. Dia salah besar. Justru anak-anak yang imbang otaknya itu menjadi lebih kreatif, lebih imajinatif, lebih inovatif.
itu bukan cost, itu value added, nilai tambah. Ya, sehingga di negara-negara lain salah satu cara untuk mengembangkan itu ya dengan bikin pusat-pusat kebudayaan yang bagus-bagus dan sebagainya. Nanti kita akan lakukan, itu nggak terlalu mahal kok. Ya, karena kita buat bayar utang saja, pokok sama bunga 1 tahun 740 triliun. Pokoknya 400 triliun, bunganya 330 triliun. Itu sepertiga dari anggaran kita. Lebih besar dari semua gaji pegawai negeri, ABRI, pensiunan dan lain-lain. Anggaran kita nomor 1 itu ya bayar pokok dan bunga hutang 770 triliun. Bisa diselesaikan nggak? Bisa banget. Ya. Contoh sederhana apa yang kami lakukan waktu saya Menko tahun 2000. Pemerintah Kuwait, Menteri Keuangannya datang, Dr. Ramli, tolong kita dibantu dong. Kenapa? Ya Indonesia kan utangnya nggak bayar-bayar, jadi setiap tahun saya mesti laporin di Parlemen Kuwait. Ini utang Indonesia begini, begitu. Ya jadi saya mesti ngapalin terus, saya males ngapalin soal begini. Bisa nggak bayar dulu utangnya semuanya? Nanti kita kasih utang baru. Saya bilang, bisa. Dengan syarat bunganya yang baru harus lebih murah. Setuju dia. Itu utang mahal, kita tukar dengan utang baru lebih murah. Begitu selesai dia datang lagi, Dr. Ramli terima kasih, gue sekarang nggak usah nyiapin lagi briefing tentang Indonesia apa segala. Iya kan? Saya mau kasih hadiah sama kamu. Kamu mau hadiah apa? Saya bilang saya lama di Bandung. Kalau saya ke Bandung, macetnya begitu keluar tol itu, lewat Ciamplas ke daerah sini itu macetnya ampun. Kamu bisa nggak bikinin saya jembatan Pasopati gratis, jembatan layang Pasopati? Bisa, Dr. Habib. Betul, jembatan Pasopati gratis. Artinya kalau kita inovatif mah banyak jalan. Nah yang kedua, waktu itu Jerman kerjanya ngeritik Indonesia terus. Indonesia perusak hutan dunia, perusak paru-paru dunia, perusak macam-macam. Akhirnya saya ketemu sama Menteri Keuangan Jerman. Jangan gitu dah, kita win-win solution. Gimana caranya? Saya sediakan 300.000 hutan untuk konservasi hektar di Kalimantan. Kamu potong hutang kita $600 juta. Untuk 5 kali, total $3 miliar, hutannya 1,5 juta. Dia setuju, karena dia bisa laporkan sama rakyat Jerman, kita bantu lo pelihara paru-paru dunia, kita bantu, ya kan? Tapi hutang kita dihapus. Sayangnya, kita baru sempat melaksanain 1 kali doang, habis itu pemerintahan Gus Dur jatuh. Ini nanti, kalau kita jadi ini barang, ya kita akan isu lingkungan hidup ini nomor 1 di dunia. Mau Cina, mau Amerika, semua nomor 1. Ya, jadi ada caranya asal kita inovatif dan kreatif. Saya sampaikan lewat orang dekat Jokowi, ini ada jalan nih kalau mau. Tapi mereka kan keasikan dengan kasih bunga tinggi. Bunga Indonesia itu 2% lebih tinggi dari negara sejenis. Karena mungkin ada yang terima sesuatu lah, biasa. Iya kan? Nah, jadi ada cara buat nyelamatin ini. Nggak seribet-ribet ini amat. Ya, tapi poinnya, bahasa daerah harus diwajibkan jadi kurikulum wajib di seluruh Indonesia. 1. Yang kedua, harus ada pendidikan kesenian ya daerah di semua pendidikan SMA ke bawah di Indonesia, dan guru-gurunya harus diangkat jadi bagian dari guru, bukan honorer. Masa honorer 20 tahun itu kejam banget, itu honorer 20 tahun itu kejam pisan itu mah, ya kan? Tegaan itu mah, raja tega. Ini nanti kita benerin yang gini-gini. Selalu ada caranya.
Saya mecahkan masalah nggak pernah pakai cara biasa. Dan itu sudah disampaikan ke Pak Gubernur di depan kami pada pertemuan. Iya, soalnya tebade. Tebade itu kasihan 20 tahun honorer itu cuma berapa? Kalau pemimpin pencitraan, antara kata, janji, dan tindakan selalu nggak nyambung. Karena bukan cuma buat pencitraan aja kan, supaya rakyat, ya kan. Ini yang kita harus ubah.